Ini aku akan ke daerah selatan ya, ke daerah pantai selatan di daerah Puger. Nah, untuk daerah Pantai Puger sendiri itu sebenarnya ada di daerah selatan, daerah Jember ya guys. Ini hari ini aku pakai si CB nih buat jalan ke Pantai Puger ya. Jadi untuk teman-teman semuanya selalu stay tune ya di channel aku. Oh ya, btw terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di channel aku ya. Oke, ini channel sebenarnya baru aku buat, channel YouTube aku ya, mudah-mudahan bisa terus berkembang ya guys. Oke, dan ini aku sebenarnya pengen juga nge-review si CB ini gimana sih untuk performanya sendiri, baik itu digunakan untuk harian ya utamanya. Oke, karena banyak pengguna CB juga yang saat ini memang penggunaannya harian gitu kan. Nah, motor ini sebenarnya untuk apa sih gitu, maksudnya untuk basicnya di mana, basically-nya. Nah, untuk basically-nya sendiri sebenarnya motor ini tergolong sangat-sangat nyaman versi aku loh ya. Nah, karena ini juga pabrikan dari Honda. Honda sendiri mengedepankan yaitu namanya kenyamanan dalam berkendara. Oke. Nah, kalau misalnya motor ini mau disaingkan seperti produk-produk motor fairing yang lainnya, terutama seperti produknya dari Suzuki ataupun Yamaha ataupun Honda sendiri yang bermotor sport fairing ya. Nah, kalau dari Honda sendiri kan ada CBR, terus habis itu ada yang dari Suzuki itu GSX, ada juga yang R15, ada produk Yamaha, dan itu sebenarnya nggak bisa selalu dibandingkan ya. Kenapa? Karena jelas untuk masalah top speed motor ini akan kalah. Oke, kalau sama-sama standar loh ya. Beda lagi kalau misalnya motor ini disetting untuk di drag race ataupun race yang lainnya gitu. Nah, ini versi race ya. Nah, untuk performa mesin sendiri, karena motor ini memang tanpa porting ataupun tanpa mekanisme mesinnya itu diobrak-abrik pabrik mesin ya guys. Nah, kalau mesin seperti Honda CB aku ini kan memang basicnya masih standar ting-ting ya, jadi tidak pernah ada pengubahan pola apapun, baik itu dari ECU, baik itu dari piston ataupun ya mesinnya dibongkar lah itu, soalnya nggak sama sekali ya guys. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena aku pengen punya motor yang jelasnya yang pertama tahan lama. Kenapa aku bilang tahan lama? Jadi motor ini aku pertahanin memang harus standar ya guys, karena memang kan sudah dibuat dengan perhitungan yang matang oleh pabrikan atau produsennya, baik dari Honda ya terutama. Nah, otomatis kan ini sudah ada perhitungannya masing-masing ya. Jadi memang motor ini aku makainya sesuai dengan standar kenyamanannya gitu. Kalau misalnya bisa sih sebenarnya motor ini aku porting ataupun di upgrade ke cc-nya itu bisa sebenarnya, tapi karena kembali lagi ya dari segi kenyamanannya pasti nanti bakalan nggak nyaman. Karena kenapa? Kalau sudah mesin itu dibongkar dan mesin itu sudah di-porting, mesin itu sudah ditingkatkan kecepatannya, itu pasti bakalan ada aja minusnya. Entah itu nanti mungkin harus penggantian untuk pistonnya karena sudah kebakar, ataupun untuk tempatan dudukan dari pistonnya, macam-macam lah. Jadi memang aku basically itu nggak seperti ini ya, nggak seperti teman-teman yang lainnya ya, karena mengedepankan yang namanya kecepatan maksimal dari motor kita gitu. Nah, sebenarnya kecepatan itu penting, tapi sebenarnya masuk ke idenya itu buat apa sih gitu. Kita punya motor kenceng, kita ada yang mobil, kita punya motor senyaman apa sih gitu ya.
Kalau yang versi aku ini lebih enak untuk nyaman ya kali ya. Karena kalau kita misalnya naik motor yang nyaman, handlingnya gampang kita kendaliin, mau secepat apapun itu pasti kita bakalan apa ya, bisa untuk memaksimalkan potensi di motor kita lah gitu. Sebenarnya juga kalau misalnya aku pengen ini nih, pengen apa namanya, eh cepet-cepetan itu juga bisa dengan motor standar seperti ini. Sama mungkin motor yang sudah apa porting gitu kan bisa juga, tapi sebenarnya buat apa sih, kita kembali lagi kan, karena kalau kita sudah punya motor ya sudah kita rawat gitu, kecuali memang kita punya dua motor aja. Nah, punya motor satu untuk yang versi kita pengen memodif untuk mesinnya atau mungkin yang lainnya itu bisa. Karena banyak kejadian kalau misalnya nih, kalau kita modif tapi modifnya yang kurang berpengalaman gitu ya, kita modif ternyata ada kerusakan di sisi apa misalnya di mesinnya, entah itu nanti mungkin pistonnya kebakar, ruang pembakarannya tidak tepat, akhirnya mesin kita bisa jebol, malah kita kan rugi banyak gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita nggak main-main di mesin, kita modif yang lainnya, misalnya penambahan untuk bagian kelistrikan, entah itu lampu atau mungkin entah itu apa ya, kayak seperti otomatis dalam starternya atau yang lainnya. Takutnya kan banyak kejadian ya, kita di jalan tiba-tiba ada motor yang kebakar, maaf ya, mungkin motornya kebakar atau mungkin konslet dari bagian kelistrikannya itu banyak ya teman-teman. Kenapa aku bilang banyak, karena itu udah kejadian gitu loh, banyak yang terjadi seperti itu. Nah, jadi kan otomatis kalau seperti kan merugikan kita juga kan, kita sudah membuat motor sedemikian rupa dengan cost yang gak sedikit gitu kan, ternyata merugikan kita juga gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya aku saranin sih, kalau misalnya memang pengen punya motor yang cepat, kalau untuk balapan di jalan itu jangan jangan pakai dengan motor yang standar seperti ini gitu. Tapi teman-teman mungkin bisa ke ke lintasan ya. Jadi jangan pakai motor yang cepat itu untuk yang di lintasan dalam perkotaan ini. Nah gitu, nih kan ada ibu-ibu bawa sama anaknya, ada bapak-bapak mungkin ngarit gitu ya, bawaan barang di belakangnya. Kita kan nggak tahu ya, di jalan kita bisa aja cepet nih, tapi kita mungkin nggak tahu situasi dan kondisi di jalan, mungkin ada orang yang mau belok atau mungkin ada orang yang mau nyebrang. Nah kan ya gak enak juga kan gitu, tiba-tiba nyelonong gitu nyebrang kan, terus ada orang yang nggak pakai helm tadi kayak ini yang baru di depan aku itu kan, nggak pakai helm, itu kan bahaya juga, kita crash di jalan, kita kecelakaan kan nggak ada yang tahu ya gitu. Nah makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kalau kita berkendara yang bijak ya gitu, jadi jangan terlalu mengedepankan ego kita, pengen punya motor yang banter ataupun yang cepat gitu kan, ternyata rugikan buat orang lain, kita crash kecelakaan kan rugi juga gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri, versi aku ya teman-teman, jadi lebih baik kita naik motor dengan situasi dan kondisi aja. Kalau memang itu bisa memungkinkan buat kita cepat, ya why not gitu kan, kenapa tidak. Tapi kalau misalnya kondisinya rame, juga kita pakai motor yang mungkin kompresinya butuh asupan udara yang banyak, mesinnya panas, dan itu overhead, nah itu kan motor kita yang kena gitu kan. Jadi usahakan kalau punya motor itu untuk teman-teman sesuai dengan standar pabrikannya aja gitu. Karena kalau misalnya kita nggak sesuai sama standarnya, oke lah, nggak apa-apa kita racing motor ini dengan kecepatan sekian, oke nggak apa-apa, tapi disesuaikan juga ya sama kompresi dari mesinnya. Misalnya pistonnya harus ukuran segini, standar seperti ini, nah berarti kita harus menyesuaikan juga gitu loh, nggak cuma asal-asalan aja gitu kan. Ada sih beberapa motor yang kita modif dengan bener-bener khusus buat di lintasan atau buat di tempat race
lain gitu kan, jadi di arena balap itu oke, nggak apa-apa karena kan itu hobi kita gitu. Jadi motor yang standar di racing pun bisa jadi cepat gitu kan. Nah tapi kalau untuk performa motor CB ini aku yakin nggak cuma aku aja sih, banyak juga teman-teman yang puas gitu kan sama standarnya motor ini gitu. Nggak cuma harus cepat kok guys. Jadi yang terutama kalau menurut aku itu kita nyaman dulu berkendara, kita nyaman berkendara, kita enak buat berkendaranya juga. Kalau kita mau cepetnya juga bisa kok gitu. Lagi juga namanya di jalan itu bakalan ada kendala di depan kita tuh, pasti bakalan ada mobil ataupun motor yang melintas gitu kan. Gak mungkin kan kita buat terus gasnya itu kan, stop and go gitu kan. Nah kayak gini nih, baru tadi kan ada truk yang di depan, otomatis kan kita harus mengerem juga kan. Dan untuk komponen-komponennya seperti rem, terus oli, terus untuk cakramnya juga, kalau bisa teman-teman perhatiin juga ya kalau kita berkendara, karena kalau kita ngerem harusnya kan pakem ya, jangan sampai blong juga kan, kita nggak mau juga. Nah oli remnya juga diperhatiin gitu. Nah kalau motor ini sendiri ya sama sih ya teman-teman, nggak lebih nggak kurang juga ya. Untuk tipe mesinnya untuk CB ini ya 4 langkah DOHC 4 katod gitu kan. Terus untuk kapasitas mesinnya 149,16 cc. Terus untuk sistem suplai bahan bakarnya untuk yang Honda ini pakai yang VGMAVA ya, programmer full injection kalau nggak salah. Oke. Terus untuk diameternya itu diameternya langkahnya ya, nah itu 57,3 kali 57,843 mm. Oke. Kemudian untuk tipe transmisinya manual ya untuk 6 kecepatan. Kemudian untuk perbandingan kompresinya rata-rata itu 11,3 banding 1 ya guys. Kemudian untuk daya maksimumnya untuk motor ini untuk 12,4 kW ya. Untuk RPM-nya kalau aku betul sih sampai dengan maksimal itu 11.000 RPM kalau nggak salah. Untuk torsi maksimumnya itu 13,8 Nm untuk yang per 7.000 RPM ya. Oke. Untuk tipenya ya standar elektrik ya teman-teman. Untuk tipe koplingnya ini yang aku seneng nih, itu multiple wet clutch with coil spring. Ya itulah untuk bahasa Inggrisnya. Untuk koplingnya ini enak banget, jadi ringan banget. Tapi semua motor kayaknya sama ya. Tapi nggak tahu ya, aku belum pernah nyoba motor yang lain. Tapi kalau menurutku CB ini enak banget koplingnya. Gitu. Jadi enteng banget. Untuk sistem pendinginannya pakai liquid cool ya teman-teman. Kayaknya paham semua. Ini nah kayak gini kan ada truk, jadi kita harus melewati. Nah itu kan otomatis kita budget juga untuk gasnya. Gitu. Untuk persnelingnya tadi sudah sampai 6 ya teman-teman. Ya kalau untuk semuanya sih standar ya, jadi nggak ada yang lebih nggak ada yang kurang gitu. Kemudian juga untuk teman-teman semuanya lebih berhati-hati ya di jalan. Kalau untuk saat ini kan memang kondisinya banyak cuacanya itu kan cuaca hujan ya teman-teman. Kalau untuk cuacanya memang kan kita nggak bisa prediksi ya, karena kalau hujan seperti ini otomatis kan membutuhkan konsentrasi dan daya ingat yang kuat ya buat kita semuanya. Ini di sini ada lubang nih, nah di sini ada genangan air, otomatis kan kalau ada hal seperti itu kan harus kita cermati juga ya teman-teman. Nggak bisa nggak bisa ini kondisinya agak mendung, itu dia ada merahnya. Oke, yang ini kita bawa di CB. Nah ini untuk jalan di sana kan lurus ya guys. Ini kita akan coba performanya si CB ini, tapi ini tidak untuk di tanpa berdiri ya guys. Ini untuk daerah sini emang sering sih dipakai sama kaum muda-mudi untuk mengetahui performa dari kendaraannya.
Nah, seperti itu tadi ya guys, mungkin juga segitu aja ya mungkin untuk ngetes untuk performanya. Nah, yang bisa aku beri tanggapan ya kalau misalnya performa untuk CB ini untuk hal top speed ya seperti biasa standar gitu kan, mungkin ya sekitar tadi 100-120-an ya guys ya, paling ya nggak nyampe, cuma memang kan ini mau ngetes aja. Nah, tapi sebenarnya bisa lebih sih, cuma memang aku kan karena bukan joki untuk balap ya guys, aku cuma pengguna harian aja ya, paling segitu mentok. Sebenarnya ini masih jalannya masih panjang, sebenarnya bisa jauh lagi sih, tapi kan ya cuma mau nunjukin aja ke teman-teman, cuma top speednya ya paling sekitar 100 sampai 120-an gitu kan, itu sampai dengan giginan tadi oke. Ya sama ya, kalau untuk Karin sih memang motor ini lebih enak ya, kalau untuk top speed mungkin ya angkat tangan ya, jadi memang nggak bisa dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan yang lain ya guys. Cuma memang ya sebenarnya masih dapet sih, cuma ya nggak usah lah ini buat apa juga sih kan, meskipun jalannya sepi juga gitu kan, cuma kan memang aku hanya pengen nunjukin aja sebenarnya motor ini juga ya nggak lemot-lemot banget sih, nggak hanya dari segi kenyamanan juga, sebenarnya dia top speednya juga sebenarnya ya mendingan lah untuk motor dengan cc 150 kan, bukan untuk yang sport fair ya, ini masih motor yang standar yang biasa gitu kan, ya cukuplah buat ngetes performanya untuk hari ini. Dan di sini nggak rame teman-teman, ini daerahnya sepi jadi memang nggak ada orang, jalannya juga sepi juga, ini karena daerah pantai ya, daerah pantai selatan ya, seperti ini pemandangan kanan kirinya hijau. Kalau di sebelah sisi sebelah kiri ini ada pantai ya teman-teman, pantai yang menjulang dan ombaknya agak gede ya karena memang juga pantai selatan ya teman-teman gitu. Kemudian di sebelah kanan juga ini rata-rata banyak padi-padinya juga sih ya, kembali ke panorama alam yang luas ini. Untuk di daerah Puger itu hijau semua karena musim hujan juga ya, biasanya kalau aku sini tuh panas, musim panas kering ya teman-teman semuanya, kalau ini hijau juga karena masih hujan juga gitu. Dan ini memang jalannya sepi ya guys, untuk motor ini ya lumayan lah, jadi enak juga untuk hariannya, top speednya ya lumayan, tapi memang nggak bisa dibandingkan dengan pabrikan yang lain gitu. Kemudian juga kita menikmati ya ini untuk panorama alamnya di daerah pantai kayak pantai Pancer Puger gitu ya. Oke, dan ini kalau misalnya terus ke sana itu masih dapat ke daerah, kalau nggak salah sih daerah Lumajang ya teman-teman, jadi itu sampai Lumajang. Oke, ini kita di sini mungkin putar balik aja ya, soalnya kondisi juga ini agak mendung ya teman-teman, agak rintik-rintik juga sih tadi, kayaknya sebentar lagi bakalan hujan. Ini kita berbalik aja, putar balik aja. Oke, habis ini aku cek dulu ini hujan apa enggak. Oke, habis ini aku lanjut lagi ya, awasin aja. Nah, itu jalannya lurus ke sana. Oke, nah guys, ini kita kan sekarang mau balik ya, karena kalau misalnya kita lanjutin juga kayaknya udah bakalan turun hujan nih, cuacanya nggak memungkinkan juga. Oke, kalau teman-teman semuanya bisa lihat di daerah sini itu bagus banget ya untuk pemandangannya. Jadi kanan dan kiri aku ini pemandangan alamnya wow luar biasa banget. Ya pokok suasana alamnya bagus banget ya, hijau gitu semua. Nah tapi kan itu kalau misalnya bisa dilihat sih sama teman-teman semuanya, itu hujan ya teman-teman, itu rintik-rintik hujan yang turun di sebelah kanan jadi ya kita putuskan untuk menyudahi saja, kita balik aja. Kalau misalnya di sini suasananya ada matahari panas gitu ya, jadi kelihatan
hijau gitu semua, jadi bagus banget pasti daerah sini gitu. Kalau teman-teman lihat tuh di samping kiri aku tuh, nah itu hijau semua tuh, bagus banget pemandangannya. Ya seperti itu ya. Di sebelah kanan juga itu pantai ya teman-teman, tapi ini nggak bisa aku shoot juga karena di sana udah turun hujan, jadi kita balik aja ya teman-teman. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, yang sudah like, comment, dan subscribe ya. Semoga banyak lagi untuk like, comment, dan subscribe-nya biar channel aku bisa berkembang. Terima kasih semuanya. Ini aku balik dulu ya. Semoga aku bisa buat video-video yang bagus lagi nanti di kemudian hari. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini kembali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.